seperti biasanya. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru untuk kita bersama-sama, bagi saya sendiri selaku sekretariat nomor 9 untuk melaksanakan satu tahapan kegiatan nanti diseminasi budaya positif di satuan pendidikan. Bapak Ibu mengerti bahwasanya budaya positif ini sebenarnya secara kita sadari ataupun tidak pun sudah terlaksana di satuan pendidikan. Cuma mungkin istilah terkait dengan budaya positif amat sangat tergabungkan di kegiatan guru penggerak. Apa sih itu budaya positif? Salah satu dari kegiatan budaya positif tidak lepas dari tujuan pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewan Pembina. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat-kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi yang dulu teori tabula rasa, kalau di guru penggerak itu sudah tidak relevan. Karena dulu kita mengenal bahwasanya anak itu seperti kertas kosong yang kemudian apapun isinya itu tidak jadi guru. Tapi kalau melihat dari teori yang ada di guru penggerak dan di KJP Dewanto, bahwasanya sebenarnya anak itu sudah ada samar-samar itu di kertas itu buat aku tapi sudah sama-sama. Inilah yang kemudian tugas guru untuk kemudian lebih menebalkan laku dari sama-sama biar menjadi jelas, terutama dalam hal hal-hal yang baik. Nah, lanjut di posisi budaya positif yang tadi saya sampaikan, bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajaran Pancasila. Jadi ini tidak lepas di dalam guru penggerak segala kegiatan yang terkait dengan pendidikan itu berpihaknya pada murid. Apapun yang kita lakukan semuanya berpihak pada murid. Nah, di dalam kegiatan ini yang kemudian kita akan merasa hal yang baru, ya ternyata begini. Bukan kemudian kita salah ataupun tidak kemudian, tapi oh ya kita diserahkan di situ di kegiatan guru penggerak. Oke, juga dengan kegiatan budaya positif ini kita pun jadi semakin lebih tahu apa dan bagaimana terkait dengan budaya positif. Konsep utama budaya positif yakni yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi, hukuman, konsekuensi dalam institusi, yang keempat keyakinan keras, yang kelima kebutuhan dasar manusia, 6 institusi atau posisi kontrol guru, dan yang 7 segitiga institusi. Satu persatu saya sampaikan terkait dengan perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif dan aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Dan di sini adanya kemudian sekolah ramah anak, adanya kemudian hal yang bertujuan pada ini dalam rangka menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan juga adanya kedisiplinan dari anak itu erat kaitannya dengan kontrol dari guru. Bagaimana dia niatan dia berdisiplin, dia berdisiplin itu dalam rangka apa? Ini nanti kita bahas satu di sini. Teori kontrol. Teori kontrol guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memihak untuk memaksa. Ini kenapa perlu disebut ilusi? Karena kita berpikir pendek aja, bahwa ketika kita memarahi anak, nanti anak akan nurut. Ketika kita memberikan penguatan positif, kita
memberikan penghargaan kadang itu berarti anak akan lebih senang dan akan terus nurut pada kita. Tapi sebenarnya enggak. Nih, di posisi ilusi guru memotong murid ini hanya ilusi, jadi hal yang tidak mudah permanen. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang memotong perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dan sedang dipilih murid. Tadi kalau ini bahwa perilaku memiliki tujuan bahkan dalam perilaku yang tidak disukai. Jadi seolah ketika kita itu menyuruh murid, gitu itu sampai kemudian hal yang baik dan kemudian murid itu mau, seakan-akan kita berhasil. Nah, kita berhasil bahwasanya murid itu kemudian murid sudah nurut, murid sudah patuh. Tapi itu bisa saja karena terpaksaan, dia karena takut dan nilai waktu ketika semuanya sudah dia tidak akan melaksanakannya lagi. Dia akan dalam bahasa kasar mungkin membangkang. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pembatasan guru ini. Seolah-olah kemudian kita sudah bisa memotong murid, kita sudah memberikan kekuatan positif, memberikan penghargaan, tapi ketika murid itu sadar, dia bisa saja akan menolak. Makanya kita punya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik atau moral bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita sudah memarahi anak, kamu salah ini, kamu sudah nakal sama teman, kamu salah, kamu harusnya gini. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi sebenarnya memberikan hukuman itu termasuk memberikan identitas gagal pada murid. Bukan hukuman, memberikan penghargaan pun kemudian bisa juga menjaga identitas gagal. Nah, ini yang kemudian kita sadari ketika guru berapresiasi, itu bagian baik, ternyata tidak semua penghargaan itu kemudian menjadikan hal baik. Bisa itu dalam jangka pendek dia, tapi dalam jangka waktu berikutnya tidak. Sebagai contoh, ketika anak sudah melaksanakan mengejar PR, ya kan di depan teman-teman juga berapresiasi ini bagus ini bagus itu, ya kan. Tapi ketika kemudian suatu saat dia mengejar PR tapi gurunya lupa tidak memberikan penghargaan, dia menjadikan sakit guru semakin baik tidak memberikan penghargaan kita, jadi dia semakin malas untuk mengejar PR lagi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Pada orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Inilah ketika kita sudah memaksa siswa, kita sudah memarahi siswa, seolah-olah kita sudah bisa mengontrol siswa. Tapi dalam jangka waktu tertentu jangka panjang ini tidak efektif. Bisa saja kemudian adanya permusuhan atau dendam pada siswa. Nih, ini terkait dengan teorinya teori respon, stimulus dan teori kontrol. Nah, ini perbedaannya di sini. Ketika realitas budaya sama, kita berpikir bahwa siswa itu semuanya sama. Siswa datang ke sini, ya kalau belajar sama, tapi karakteristik siswa untuk belajar berbeda-beda. Kalau kita kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi di kontrol setiap orang punya gambaran yang berbeda. Ini ada perbedaan pemikiran. Kita mencoba mengubah pandangan kita sama, tapi kita berusaha mengerti pandangan orang lain tentang budaya itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi tidak kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak kemudian ngambilkan sana, saat itu guru kalau pada teori respon berarti itu nakal, itu salah. Tapi tidak dikontrol, kita harus tahu kenapa dia kemudian ngambilkan sana. Kita tanya dulu, oh ternyata dia awalannya dia sudah ejek, dia sudah ditakali di sini, jadi dia balas cuma yang tidak kali kemudian dia lapor duluan seolah-olah yang nakal dia yang salah.
Tapi kalau dari kontrol kita harus ini tahu bahwa semua perilaku itu tujuannya apa. Ketika anak itu sudah nakal, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kontrolnya hanya Anda bisa mengontrol diri kita. Jadi kita itu tidak bisa dikontrol orang, kita pun tidak bisa mengontrol orang. Kalau seolah-olah sih bisa kita mengontrol orang untuk ini gitu. Tapi sebenarnya kita itu ada ini saja. Terus saya bisa mengontrol orang. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan proses itu menciptakan pengadilan baru. Model berpikirnya menang kalah. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Saya menang, Anda kalah. Anda menang, saya kalah. Tapi kalau kita tidak dikontrol, bagaimana biar kemudian semuanya gagal menang? Jadi ketika kita mendamaikan murid yang bermasalah, bagaimana cara biar murid itu sama-sama kuat, tidak ada yang kemudian kita salahkan, tidak ada yang kemudian kita seolah kita bela, kita pilih kasih. Tapi bagaimana kita berpikir kemudian berpikir pola pikirnya menang-menang. Semuanya kita anggap bagus semua ketika kita sudah serahkan terkait dengan masalah. Nah, itu kan kedua tadi paradigma disiplin positif dan kebajikan yang besar. Nih, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, dengan dan kepatuhan pada aturan. Kita disiplin, aturannya apa harus kemudian dilaksanakan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah suatu alternatif akhir. Kalau perlu sudah digunakan. Ini yang mudah mindset ini yang akan kita rubah. Kalau saya untuk kondisi anak kita harus dengan hukuman. Makanya nanti ada budaya positif, ada yang yakin apa nanti sebetulnya ada. Dalam budaya makna disiplin dimana dari suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata tidak nyaman. Kalau kita diatur, aturan ya. Makanya karena ada kata yang aturan dibuat untuk dilanggar seperti itu. Harus ini gitu. Ada kan itu bentuk satu aturan. Jadi disiplin adalah kemampuan memeriksa diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang tidak baik dan perlu tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini. Jadi disiplin itu kemampuan diri sendiri. Jadi datangnya dari dalam diri kita, intrinsik, motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bukan karena orang lain. Kita harus bisa menyadarkan peserta diri kita, anak kita, bahwasanya mereka disiplin diri dari mulai berangkat sekolah, mengajarkan PR itu karena motivasi dari diri, bukan karena kok dibanyakin guru deh, kemudian dapat hukuman, tetapi muncul dari dalam diri sendiri. Nilai-nilai yang tidak ada dari kebajikan sifatnya positif dan merupakan tujuan mulia yang kita ingin capai itu, yaitu nilai dalam topik dasar Pancasila. Ada 6 dimensi dalam topik dasar Pancasila, dan nilai bertakwa, beranak mulia, mandiri, inovatif, beranak kritis, gotong royong, dan ini. Yang ketiga, motivasi, hukuman, refleksi, dan restitusi. Semuanya ada ini sendiri. Dan Gosen dalam bukunya tadi sekolah disiplin karena ada 3 motivasi orang sesuatu ini. 3 motivasi orang untuk berperilaku. Kenapa dia melaksanakan itu? Yang pertama ini, yang paling rendah ini, dia menghindari ketidaknyamanan hukuman. Orang melakukan sesuatu, melaksanakan perintah atau aturan ini. Yang pertama karena menghindari hukuman. Nah ini tingkatan paling rendah dari perilaku manusia. Orang yang melakukan perilaku ini biasa ada karena menghindari hukuman atau tidak nyaman. Akan bertanya apa yang terjadi. Dalam pikirannya cuma berpikir apa ya yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Ini yang paling, ini sifatnya eksternal dari luar. Saya melaksanakan ini biar tidak dihukum. Saya berangkat pagi, aturannya ini kalau saya nanti saya dimarahin. Ini motif eksternal.
ini hal yang paling rendah ini sebenarnya. Ketika orang kemudian seorang-orang itu tertib, seorang dia itu rajin, tapi kalau motivasinya karena hukuman, ini sebenarnya justru yang paling dikatakan rendah. Yang kedua, dia berperilaku baik untuk mendapatkan ibadah atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkatannya satu tingkat di atas dari yang hukuman. Ketika tadi atau kita sendiri melaksanakan sesuatu, melaksanakan aturan, kalau motivasinya ini mendapatkan ibadah atau penghargaan, bisa orang perilaku mendapat ibadah atau penghargaan. Orang dengan motivasinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Saya mau dapat apa kalau saya merajin? Oh, memang tangan. Oh, menjadi bagus, hebat, Anda rajin. Karena dia melaksanakan kami ini mendapatkan penghargaan. Kalau kemudian dia suatu waktu dia kemudian berangkat pagi, tidak ada ekspresi apapun, dari gurunya tidak menyanjung-nyanjung, ya dia nanti akan balik lagi. Balik kemudian turun lagi, dia terlambat. Karena ini sifatnya eksternal, datangnya dari luar, dari orang lain. Yang paling bagus adalah ini, yang ketiga ini. Untuk dia sesuatu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini datang dari jiwa, dari diri kita. Kita menghargai diri kita. Oh ya, ini sudah aturan, saya pasang aturan ini, bukan dari eksternal. Jadi entah orang mau memberikan penghargaan, entah orang mau tepuk tangan ataupun tidak, ada hukum ataupun tidak, kalau kita sudah sadar, ya kita akan melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Ini terkait dengan motivasi. Nah, ini restitusi. Apa ya? Kita jadi akan mengenal terkait dengan restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi baik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan harapan yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang sekitar yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini kebalikan dari hukuman. Ketika hukuman kita menjadikan murid menjadi down, seolah-olah dia itu salah, seolah dia itu gagal melaksanakan sesuatu. Kalau restitusi, justru kita menyadarkan bahwa mereka salah, tapi kita juga memberikan solusi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga dia menjadi lebih kuat lagi, lebih sadar lagi dan tidak akan kembali melakukan kesalahan. Ini bedanya restitusi dengan hukuman. Ini yang seterusnya yang akan kita lakukan ketika kita lebih kenal. Ini kalau hukuman berarti identitas gagal. Hukuman identitas gagal. Kalau disiplin, ini kalau konsekuensi maupun institusi ini identitas sukses. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Iya, anak disuruh misalnya yang fisik, disuruh push up, disuruh lari-lari, ya kan? Belum nanti hal yang malu dan lain sebagainya. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang terjadi, restitusi, beberapa pilihan. Ini semuanya ada di sini. Hukuman tidak nyaman untuk dilaksanakan dalam jangka panjang. Korban bahkan anak akan tersakiti perilaku. Ini semuanya ada di sini. Sebagai contoh, misalnya anak terlambat masuk kelas, kemudian dia dihukum dengan lari-lari di depan di halaman sekolah. Ini ada hukuman. Ini tidak ada hubungan antara anak telat dengan dihukum lari-lari. Kemudian sudah ada telat, kemudian disuruh menyapu, sudah tidak ada ini. Tapi kalau kemudian restitusi, dia dipanggil, dia ditanya alasannya kenapa kemudian telat, kemudian kita solusinya kira-kira bagaimana, kita tahu alasannya, kita tahu berikan solusinya, ketemu solusinya aja telat karena dia tidurnya terlalu malam sehingga kemudian dia bangunnya kesiangan. Nah, di sini kita akan berikan ini di posisi restitusi. Lanjut ini negatif. Kalau di hukuman karena negatif, awas ya, berapa lagi, awas nanti kamu. Kan kami nanti lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apa kali ini sesungguhnya ingin kami lakukan? Kita menanyakan dulu.
tidak. Kalau salah, yang benar harusnya bagaimana? Dan nanti dia akan sadar. Menurut memakan diri, menurut patuan, menurut disiplin. Kalau di hukuman, menurut menyalahkan diri, akhirnya dia jadi dan jadi malu-malu ini. Kalau di positif, mendorong disiplin positif. Ini semuanya. Terus, nih masih juga di perbedaan hukuman, transaksi dan institusi. Kalau ada hukuman, ketika anak salah dia kan menyembunyikan kesalahannya, takut, salah dia kan dia. Ketika dia nakal sama teman, dia kan amat mungkin ya, saya enggak gitu. Tapi kalau di konsumsi murid anak belajar peraturannya, di restitusi anak belajar memecahkan masalah. Ini beda sekali. Ketika di hukuman, tidak ada masalah, dia kan menyembunyikan kesalahan itu. Tapi di restitusi, dia sadar dan nanti bersama-sama dengan gurunya dalam belajar memecahkan masalah. Ini semuanya. Kalau hukuman dibuat oleh guru, restitusi dibuat oleh guru dan murid. Kalau kerjasama juga ini dibuat oleh anak. Kalau restitusi dibuat oleh anak sendiri karena keyakinan. Nanti kita berarti posisi keyakinan kelas. Selanjutnya adalah keyakinan kasih. Yang ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Nilai kebajikan di Indonesia yang disepakati tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang. Tidak terkait dengan suku, negara, bahasa, maupun agama. Ini keyakinan kelas. Beda. Kenapa pakai keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ini. Jadi teman-teman ke depannya juga walaupun tidak kemudian kegiatan pendidikan guru penggerak, tapi teman-teman menjadi tahu, oh ya, kita tidak menggunakan kata-kata kalimat peraturan kelas. Kalau peraturan yang dibuat oleh guru dan anak harus mematuhi. Tanpa anak kemudian sanggup atau tidak sanggup, dasar baru sanggup. Kenapa pakai keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan berusaha untuk menjaga keyakinannya daripada segera mengikuti serangkaian peraturan terus tanpa makna. Dilarang membuang sampah, tapi tidak tahu kenapa dilarang membuang sampah sembarangan. Kita tidak posisi di depan, dilarang membuang sampah sembarangan, tapi kita nanti dibawa terkait dengan kesehatan. Jadi dia sadar kalau saya buang sampah sembarangan, setelah kesehatan tidak baik. Kalau sampahnya sama plastik atau barangkali membahayakan ketika terinjak ataupun ini, jadi licin dan sebagainya. Ini makanya murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami ada sebuah peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik tersebut, apa utamanya dan tidak tertarik. Kalau peraturan biasa kan menjadi beban. Iya ya, harus berlakunya tepat waktu, harus buang sampah di tempatnya dan sebagainya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan sebuah pernyataan yang lebih besar. Pernyataan berupa dalam bentuk positif. Itu buat tidak bagaimana mengucapkan. Ini bedanya dengan ketika kita membuat peraturan dengan dilarang terlambat masuk kelas, posisinya negatif, dilarang itu sudah boleh. Tapi di bagian kelas kita pakainya bentuk positif, datang tepat waktu, diganti datang tepat waktu, misalnya 15 menit datang tepat waktu. Kalau peraturan dilarang datang terlambat. Peraturan yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti membuang sampah tepat waktu. Atau ini kan nanti ada kenapa membuang sampah sembarangan? Kita sadar bahwa ini terkait tadi pakai dengan kesehatan, kalau buang sampah sembarangan dari kotor, tidak sehat, juga berbahaya, misalnya itu keinjak, sama licin. Jadi keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat. Tidak perlu kita dalam kelas itu buat suatu berbagai keyakinan kelas nanti terlalu banyak. Mungkin berapa yang dan ini dibuat sendiri oleh anak-anak. Dia tuliskan apa yang dia ingat dan dia mampu lakukan. Membuang sampah, mengerjakan PR di rumah. Jadi terkait dengan hal yang ringan tapi tidak perlu terlalu banyak. Keyakinan apa sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di luar tersebut ini dan mampu dilaksanakan, tidak muluk-muluk, tapi tidak
Semua warga kelas tidak ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan surat pendapat ini. Datangnya dari siswa. Coba kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kenyamanan kelas kita. Kemarin kelas 3 saya coba kayak gitu. Pak, si piket tuh bener nggak esok kan tadi datang tepat waktu atau baru si piket. Kenapa? Soalnya kalau si piket kacauan. Nah, ini dari situ kemudian anak disadarkan. Yakini dengan sendirinya nanti dia akan melaksanakan. Maksudnya dia kembali ke dari waktu ke waktu. Bisa saja keyakinan kelas itu sudah tidak relevan lagi dan kita tinjau ulang. Jadi teman-teman mulai sekarang tidak kemudian kita di awal tahun kita buat pemilihan kelas, struktur kelas, kemudian tapi ditambah lagi dengan pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya paradigma terkait dengan budaya positif pakai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yakni yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Nah ini, dari satu kasus kita akan mengetahui motivasi dari dia melakukan tindakan tersebut. Ini kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Trijati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yang ini namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan menemukan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Doni sering jaluk bekal. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan tersebut? Nah, kita tidak langsung memvonis Doni kenapa kau gini? Doni salah ini salah. Tapi kita harus lihat dari jawaban Doni, kita akan tahu motivasinya apa ketika Doni melakukan ini. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya bahwa adalah karena saya lapar, orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha diberi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Ketika Doni kita panggil, jawabannya iya Bu, saya lapar. Jadinya saya minta sama teman. Berarti motivasi dia karena tetap hidup. Kalau dia tidak minta, mungkin dia lapar, perut dia sakit. Mungkin kadang bisa kita maklumi, cuma kita kasih penyadaran mungkin caranya. Nah, cara dia tidak rokok, dan juga tidak seterusnya minta juga gitu. Mungkin kita tidak sama orang. Jawabannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Tapi ketika Doni kemudian menjawabnya, mengambil bekal temannya karena merasa dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan kasih sayang berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa terima. Itulah ketika Doni dipanggil ditanya, "Don, kenapa kamu minta bekal sama teman?" Nah, teman-temannya lapor pada gurunya, Doni senang. Oh iya, pada saat diperhatikan, gurunya ngomong sama orang tuanya. Doni merasa diberikan kebutuhan sayang dari selanjutnya nih. Kalau jawabannya lain lagi, Doni merasa hebat. Dia minta sama temannya, bahkan dia itu merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan memenuhi keinginannya. Maka jawaban dari penguasaan kebutuhan dasar penguasaan. Ini sok-sokan, ini sok jagoan. Dia merasa hebat, saya minta temannya ditakut. Jadi motivasinya dengan yang keempat, ketika jawaban dia padahal bawa bekal tapi dia masih minta sama teman. Sebenarnya dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa dari rumah. Dan dia mencoba minta sama teman-temannya beraneka ragam. Jawabannya karena dia pengen kebebasan. Jadi dari satu kasus saja kita bisa memilah-milah anak ini berbuat seperti itu karena apa. Dan yang terakhir ini, kalau dia melakukan iseng karena menyebabkan wajah teman-teman yang kesal, karena dia ini kesenangan iseng, temannya jengkel, dia senang kalau membuat temannya jengkel, usil, jahil, ini karena senang. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia dan kita sebagai guru harus bisa memilah ketika peserta didik kita dan murid kita melakukan sesuatu itu motivasinya karena apa, karena kebutuhan akan apa. Tidak kita langsung vonis bahwa kamu sudah salah melakukan itu, karena segala sesuatu di kontornya, segala sesuatu yang dilakukan murid kita mesti mempunyai tujuan.
Ya, sebenarnya yang benar restitusi pada posisi kontrol guru ini. Ini yang juga saya juga sangat senang sekali terkait dengan ketika kemudian menerima materi ini. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini yang nanti yang paling bagus di posisi manajer. Jadi selama ini kita cuma tahu ya kita mendidik kepada anak salah, kita ingatkan, kita juga marah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bisa menggunakan dengan hukuman omongan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem. Sekolah akan lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menekan posisi penghukum akan berkata, kalau kita pada posisi sebagai penghukum, patuhi aturan saya. Awas kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang baik. Selesai. Pasti kamu yang tulisnya pasti paling lama ini. Ini di posisi guru. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar berhasil, itu cara saya. Mungkin kita selama ini di posisi ini. Kormani gitu. Posisi penghukum. Nah ini. Penghukum, maka suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dengan jari yang nunjuk lagi. Lambat lagi, pasti lambat lagi. Sudah lambat, kapan udah tambah? Bagaimana perasaan murid bila guru berbeda seperti itu? Dia datang terlambat dengan perasaan akan merasa sangat bersamanya. Tapi kadang tidak saling berbeda. Mungkin ada kala kita melakukan ini lah, tapi ketika kita sudah mengetahui materi ini, ya kita jadi lebih baik lagi. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah pemberian itu murid akan mencoret bukunya jatuhnya. Lebih dulu lagi setelah sekolah murid dari motor atau mobil itu dan akan membalas kendaraan tersebut dengan takut. Ini sudah pada posisi tingkatan yang lebih tinggi. Ini biasa dua kali sama seperti ini ketika murid jadi ya motor gurunya dikompresi dan sebagainya. Ini kejadian. Pada anak SD kita sadar kalau kita menjadi penghukum pun juga tidak separah kemudian terjadi. Ini membuat merasa bersalah. Ini lebih agak ini lagi lebih lagi. Pada posisi ini biasa gunakan bahasa lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Jadi kata-kata yang membuat akan lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kalau memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu bilang banyak banget juga yang melaksanakan juga gimana kalau orang tua kamu tahu? Mau aku panggil, kan? Dia merasa bersalah jangan takut untuk juga orang tua. Di posisi ini mereka memiliki penilaian yang dulu tentang diri mereka, boleh merasa tidak berharga dan telah mencerahkan orang-orang yang disayanginya. Ini ketika posisi kita sebagai orang bersalah menyatakan bahwa mereka salah tanpa kita mencari solusi itu juga tidak baik juga. Nanti anak akan merasa salah kalau saya sudah salah, saya tidak berguna, saya tidak mengecewakan orang tua saya yang sudah bekerja membiayai saya. Ini posisi kita membuat sebagai orang yang membuat mereka bersalah. Membuat bersalah, pada suaranya mengeras. Halus dan sepi. Bahasa tubuh berapa pada anak langsung. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Nah, kenapa kamu senang sekali dengan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Sudah terlambat, ini kan masih tetap terlambat terus. Saya kecewa. Sebenarnya hal kayak gini akan gampang di anak yang lebih tinggi dibanding SMA. Kalau SD ya, karena tidak terjadi ya mungkin anak tentu saja yang ini yang lebih bagus. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya, dia akan menjadi orang yang gagal, tidak sadar
sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang saya ini lebih bahagia dari siapa hukum. Bisa ini kalau dihukum biasanya ya sudah saat itu saja. Tapi kalau yang kayak gini, kalau dia terlalu dalam rasa bersalahnya, ya kejadian di TV kan kadang ada anak yang padahal gurunya di sekolah ngomongnya biasa saja, tapi penerimaan biayanya terlalu dalam. Iya ya, saya sudah salah sendiri kan. Kejadian anak kemudian melakukan ini di luar kontrol. Ada anak yang bunuh diri karena padahal gurunya tidak marah-marah, tapi karena disadarkan menjadi orang yang berbuat salah, dia merasa tidak berguna lagi, dia malu dan sebagainya. Akhirnya dia sama seperti ini pun ini makanya jadi dia ini bisa lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau penghukum bagi anak tertentu, alah seperti itu dihukum wis rampung gitu ya. Dia salah, suruh push up selesai. Bagi anak tertentu cuek. Kan yang itu wis. Nah, maksud salah maning, kalau dihukum maning, paling boleh-boleh seperti itu. Tapi kalau yang di pos ini sudah disadarkan berbuat salah, biasanya lebih tertanam ya. Ini yang keempat, sebagai teman. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa menjadi negatif ya. Posisi menjadi teman, ini bisa negatif juga positif. Positifnya hubungan baik guru dengan murid akan terjalin. Guru di posisi teman benar hubungan baik untuk ini. Tapi juga nanti ada negatifnya. Ketika kita mendapati ini, ayo bantulah demi bapak ibu, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kalau tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Nah kita memposisi sebagai teman, kalau murid ini ada dulu ada baiknya ada dulu. Baiknya jadi akrab, tapi nanti tidak banyak jadi tergantungan ini. Kalau negatif dari positif adalah bila serta guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir itu teman saya, tapi tidak. Jika gurunya entah lupa, entah karena satu kesibukan gurunya tidak membantu lagi, dia jadi kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul dari adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lainnya. Jadi contohnya ketika sudah sebagai teman, kelas 3 misalnya gurunya emang seperti teman. Ketika guru kelas 3 tidak ada dan diganti guru lain, jangan beda, mungkin beda. Wah, sehingga Pak Edi gitu misalnya. Nah orang lain Pak Subusi saya mandi. Jadi dia akan membanding-bandingkan. Nanti tidak akan nurut, hanya nurut pada guru yang tadi memang sudah akrab ya. Ini pun juga tidak baik ketika kita posisi sebagai teman pun tidak selamanya baik. Ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, orang murid mata, terjemahkan. Nanti ada bagaimana sini. Bagaimana perasaan murid ketika guru seperti itu? Murid akan terlaksana dan akrab dengan guru. Ini adalah dampak positif. Hanya saja di sini negatif murid tergantung pada guru tersebut. Tidak ada masalah dia merasa bisa menghadapi tugas guru kepadanya. Akibat lain dari posisi teman, akhirnya berbuat sesuatu bila yang menurut guru tersebut dan guru tentu berlaku sama guru yang lain ini. Kalau kita coba sebagai teman, anak akrab, ketergantungan, ketika guru itu tidak ada dengan guru lain ya tidak bisa seperti itu. Karena sedang ini tanpa tidak kita positifnya ya. Guru dengan murid akrab biasanya nurut, kalau tidak akrab ya nurut, tapi tidak. Ini selanjutnya sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita berdasarkan atas peraturan yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan penggunaan sanksi administrasi kita dapat memisahkan beberapa bagian dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan pemantau, pertanyaannya ini biasanya. Peraturannya apa? Kamu tahu peraturannya? Tahu Pak, kenapa? Harus datang tepat waktu ya. Jadi kita memperhatikan peraturan-peraturan, menyadarkan, memperlihatkan. Sanksinya apa? Peraturannya apa ya? Kita sebagai pemantau. Seorang pemantau saat mengadakan perhitungan catatan berdata dengan sebagai bukti sebagai seorang. Posisinya akan menggunakan stiker catatan. Kalaupun tidak dengan ini pun ya, kita biasanya sudah tercatat di kita mana anak-anak yang sudah biasa mengesalahan atau mengatakan
Nanti kalau kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Jam 7 kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu kosong isinya? Tahu Pak. Nanti kalau anak-anak sudah istirahat, saya harus terus. Karena saya tadi terlambat mengerjakan, jadi ketinggalan. Anak yang lain keluar, saya akan terusin. Kita memberikan pengertian pada anak, pemantauan pada anak. Murid memahami konsep yang harus dijalankan karena telah menambah salah satu atau sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan ataupun marah atau membuat masa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di tempat harus istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas tidak bisa karena tidak bisa dijelaskan. Ini kita menyadarkan karena kamu sudah telat. Ya Pak, konsepnya apa? Saya harus terus di dalam kelas mengerjakan sampai selesai. Di saat teman-temannya sudah keluar, ini sebagai pelapor. Dan yang terakhir ini, kita diharapkan teman-teman menjadi ini manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk menjawab perilakunya untuk murid. Ini semua di posisi ini, ya kan? Seorang murid akan berkata apa yang kita yakini, nah, kan dari keyakinan kelas. Ya Pak, saya salah, akuannya keyakinan kelasnya harus tepat waktu, saya telat, dan kamu salah, saya salah. Terus jika meyakini apa kamu berhasil memperbaikinya, terus jika kamu memperbaiki ini, kalian menunjukkan apa dalam dirimu, apa rencana kamu. Jadi kita sebagai manajer kita tahu dia terlambat, kita sadarkan, kita juga memvalidasi, nanti ada di segi konstitusi, kita validasi kesalahannya. Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seorang, tapi kita membimbing untuk mengatur dirinya. Seorang yang bukan misalnya murid dari kelompok kita, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan bijak lagi. Jadi ketika ada siswa yang salah, kita polis, tapi kita panggil, kita dudukkan, kita tanya kesalahannya apa, melakukan apa. Ya ini Pak, saya melakukan ini Pak, bertekan sama ini. Terus kita tanya keyakinan kelasnya apa Pak, bahwa sesama teman itu harus saling menghargai. Berarti apa melakukan salah apa benar? Salah, ya, menyadari kesalahannya karena ada keyakinan kelas. Kemudian kita kasih validasi, betul. Melakukan itu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kita membenarkan kesalahan, tapi kita membenarkan semua orang tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita memperbaikinya? Terus manajer suami harus berlaku. Ini hubungannya dengan yang ini segitiga restitusi, ya, yang terakhir. Segitiga restitusi. Dia dosen dalam bukunya restitusi sebenarnya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dalam proses menjalankan restitusi bernama segitiga restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Langkah yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini maksudnya bukan membenarkan tindakan yang salah, bukan tindakan salah divalidasi berarti benar, bukan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di posisi menstabilkan identitas ini, kita berbicara ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Tapi setelah ini sudah distabilkan, kita memvalidasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini kita validasi bukan membenarkan kesalahan dia, tapi kita menanyakan kamu melakukan itu pasti punya alasan. Kenapa kamu ngambil temanmu? Kamu punya alasan. Kita tahu alasannya. Ketika alasannya sudah dijawab, kita tanya benar apa salah. Ini apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Benar gak kamu mengamalkan itu ketika ini? Walaupun kadang orang ada yang ini kampret balas kampret, balas lebih hebat lagi, ya, nyawa dibalas nyawa gitu, itu benar salah. Ini validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi ketika dia melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir di posisi ini, ya, menanyakan keyakinan kelas. Kamu salah ya. Salahnya apa? Pada keyakinan
sama teman, dari teman baik teman. Kamu ini dari orang nanti yang seperti apa? Nah, saya ini dari orang baik. Ini menstabilkan identitas. Bagian yang paling pertama dari segitiga institusi menstabilkan identitas. Ketika anak kemudian bertengkar, kita beri dua-duanya, di situ kita stabilkan kondisinya, identitasnya dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya bukan kemudian tidak apa-apa ini mudah dibenarkan, tapi tadi tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan salah seperti itu ketika kecil. Dan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari masa ini. Kamu berhak merasa begitu, kamu berhak mampu yang mengatakan itu nanti terjadi. Apakah kamu sedang memperbaiki diri sendiri? Ini kata-kata dari menstabilkan identitas. Ya, emosinya menjadi stabil, kita ingatkan. Kalau kita mengatakan lebih atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap katakan. Kalau kita mengatakan lebih atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membantah. Para guru tugas melaksanakan masalah mereka menyatakan bahwa mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh kemudian bisa memfasilitasi mereka. Jadi ini menstabilkan. Awal ini dulu, ketika kita tahu ada murid kita yang melaksanakan, kita stabilkan dari mereka. Kesalahannya apa? Lalu nanti di posisi ini validasi tindakan yang salah. Ada kalau misalnya yang betul dari ini, kamu pasti punya alasan. Di posisi ini biasanya kita akan menanyakan validasi dari yang salah, bukan membenarkan yang salah, tapi kita mau tanya ini, mengapa? Kamu pasti punya alasan. Nah, setelah ini baru kita tahu alasannya ini, baru kita sudah kasih respon lagi. Okelah, kita melaksanakan ini, kamu membalas semuanya karena kamu sudah dipukul duluan, kamu pukul lagi, tapi apakah ini benar? Ya Pak, saya salah ya kan. Teman kamu juga salah, kamu juga salah, tapi kita jangan hanya salah-salah. Solusinya bagaimana? Biasanya kalau saya dapat teman, anak biasanya balik, salaman kayak gitu. Salaman ya, jangan dendam, terus kembali ke ini. Yang terakhir ini, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kenapa? Kenapa kamu salah kali ini? Sudah menambah keyakinan yang sudah kita buat bareng-bareng dulu di awal kita masuk kelas, kita naik kelas, kita sudah berkeyakinan sesama teman harus saling menghargai, tapi kamu makanya bagi kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Kedepannya solusinya tadi saling memaafkan, jabat tangan, kemudian tidak menguranginya lagi sehingga tidak berdendam dan muka-muka dengan dia akan ingat. Ini bukan ditanyakan selesai. Jadi yang pasti dengan budaya positif ini saya hanya ingin memberikan merefresh terkait dengan apa-apa yang kita lakukan selama ini. Kita sudah melakukan, tapi mungkin kita belum tahu atau terkait dengan apa yang kita lakukan ini. Jadi budaya positif terkait dengan para di sekolah, kalau sehingga kita berpihak pada apa yang kita laksanakan bagi murid. Tapi kita juga tidak kemudian berpikiran, aduh kalau kayak gini berarti kita tidak, nanti kita kayak gini salah kita enggak. Sudah ada koridor-koridornya, sudah ada batasan-batasannya. Dan di posisi mana kita juga akan menempatkan diri kita, di posisi penghukum kah, di posisi pembuat masa bersalah, di posisi teman, pemantau atau manajer. Dan diharapkan kita di posisi manajer. Ketika ada yang salah pun kita tidak langsung vonis, tapi kita harus tahu alasannya, jadi kita tahu kebutuhan apa yang dia butuhkan. Oh, ternyata dia nyuri karena apa? Pengen jajan. Oh, dia ngambil karena dia pengen diperhatikan. Karena di rumah kurang perhatian, kan ada gitu. Mungkin kayak salah satu yang kelas 4. Nah, mungkin ketika kita moga-moga nanti ada solusinya. Jadi dia bisa berubah. Mungkin seperti itu. Ternyata Pak Azhar di sini ketika saya sibuk kayak gini, dia nanya, Pak, mana apa gitu. Dia nanya, oh ternyata dia, iya kan dia, oh ya, dia nanya sih, oh ini anaknya cakep gitu, oh ini
kembali ke diri lagi. Itulah teman-teman itu. Untuk pemaparan dari Bapak, menurut saya pastinya sangat jelas. Cuma saya ingin menanyakan 3 pertanyaan. Tiga pertanyaan ini sebenarnya sudah lama waktu itu saya ingin sampaikan kepada hasil maupun dari instruktur waktu itu. Cuma saya tidak ada waktu untuk menyampaikan. Jadi intinya sharing aja ya Pak. Yang terkait dengan kedisiplinan, pastinya untuk kedisiplinan kan nanti prosesnya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sedangkan kesadaran anak untuk dalam menyadari dia tuh punya tanggung jawab atau apapun yang sudah dibentuk dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi bagaimana cara menyadarkan anak itu tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sedangkan kesadaran diri pada anak-anak itu berbeda. Dan yang kedua, sekarang ini kan banyak sekali Pak kasus kesehatan mental, apalagi anak-anak sekarang. Walaupun pada zaman kita anak dia Pak, tidak masalah. dulu zaman dahulu sampai di pukul atau apapun, anak zaman dahulu itu lebih kuat. Kalau anak zaman sekarang pakai omongan saja sudah minder, sudah agak berbeda dengan yang dulu. Nah, terkait dengan kesehatan mental anak itu bagaimana kita sebagai guru untuk memahami anak tersebut. Anak kan punya kebutuhan berbeda, punya karakteristik yang berbeda. Jadi caranya bagaimana? Sedangkan anak itu tidak hanya satu kelas itu paling tidak 20, 30, satu-satu kita itu bagaimana caranya? Nah, yang ketiga, dalam melaksanakan segitiga restitusi, pastinya kita sebagai guru akan mengalami proses tadi. Nah, ternyata setelah dalami kasus anak tersebut, ada turut andil faktor dari keluarga. Misalkan anak telat ya Pak. Telat kenapa Mas? Menunggu ibu atau menunggu ayah. Jadi misalkan ada faktor dari keluarga, bagaimana? Otomatis kita kan harus ada kolaborasi juga dari wali murid. Bagaimana kita menyampaikan kepada keluarga dari anak tersebut tanpa harus menyinggung, apalagi kalau berkaitan dengan faktor ekonomi juga ya Pak. Apalagi juga orang tuanya juga pasti ada pandangan anak itu harus membantu orang tua begitu Pak. Jadi bagaimana kita juga paling tidak perlu berkolaborasi dengan orang tua dan untuk intinya kolaborasi dengan orang tua tentang kesalahan atau ketidakmampuan anak dalam melakukan melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas sepakat. Terima kasih. Pak ada yang ini lagi. Yang pertama, bagaimana kemudian menyadarkan anak ketika sudah ada keyakinan kelas, kemudian dia masih melakukan juga ya. Yang masih makanya di depan terkait dengan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bagi ini menurut saya itu dibuat bareng-bareng dari sesama, bukan dari kita, tapi dia datangnya dari anak. Hal-hal yang ringan yang kemudian anak itu ketahui dan itu ada benar dan ada salah, ada sesuatu yang benar dan salah dan dari anak. Seperti halnya membuang sampah itu kan ya,
membuang sampah di depannya, itu hal ringan, tapi biar keluarnya dari anak. Jangan kita sebagai langsung dilarang membuang sampah sembarangan itu. Lalu biarkan itu keluar dari curah pendapat anak-anak. Atau itu jadi datang dari anak dan hal yang ringan yang bisa kita lakukan, anak juga lakukan. Datang tepat waktu, kan? Datang tepat waktu, ya biar anak juga dari Pak. Situ biasa saya kerja ini atau situ biasa kita sadarkan, oh ya datang tepat waktu, syukur bisa 15 menit, 10 menit sebelum berbunyi seperti itu. Kemudian dihalangi, jadi mulai dari awal keyakinan itu datangnya dari anak, kesadaran itu keluarnya dari anak. Tadi di sana dia juga tidak perlu banyak-banyak juga, tidak perlu banyak juga, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh guru besar. Kita juga di awal pembuatannya juga kita sampaikan tadi sama hubungan dengan kesehatan, berangkat apa-apa hubungan dengan disiplin diri, kemudian saling menghormati sama teman, tadi hubungannya dengan hormat menghormati. Jadi ada nilai-nilai di hidup saya juga kita tanamkan pada mereka. Insya Allah walaupun dari hal yang ringan, tapi kita tidak terlalu juga hal yang tidak ada yang terlalu apa sih biarkan misalnya. Tapi kalau yang ringan hasilnya dari kegiatan curah pendapat, insya Allah mudah-mudahan anak bisa ketika dia salah pun restitusi itu harus kita samakan pada anak. Jadi insya Allah moga-moga dengan itu anak bisa sadar dan lambat laun bisa hal kayak gini tidak kemudian berjalan dalam jangka waktu pendek. Mungkin ketika disadarkan dibuat di kelas 3 mungkin akan menjadi kesadaran diri ketika sudah naik di kelas 4. Jadi kita juga meyakini ini bukan jangka pendek yang kemudian hasilnya kita buat hari ini, besok ataupun seminggu anak sudah nurut. Saya enggak. Jadi sebagai guru pun kita tetap sabar atau tetap konsisten. Dan sabar dan konsisten bukan kayak masih kayak gini kita nyangka ya tidak pernah baik. Jadi yakin itulah kita juga meyakini diri sendiri, kita berpikir positif, insya Allah dan ini kita tidak pernah bosan ya Bu ya. Kalau kita ditanya kemudian dengan kayak gini anak harus sudah nurut, jadi sakit bukan seperti itu. Tapi jawaban saya bagi kita bagaimana saja kita tetap sebagai guru kita tetap sabar dan konsisten terhadap hal tersebut, dan awalan dari pembuatan kakek mas pun harus ringan dan datang dari anak. Mungkin dari saya jawabannya seperti kalau kita harus kemudian anak harus cepat nurut seperti ini kayaknya ya mungkin tidak akan bisa. Yang kedua terkait dengan terkait dengan kesehatan mental, karena terkait dengan paling posisi kontrol aja kita menentukan diri kita. Memang kalau kita bicara pendidikan yang berdampak pada anak, mulai RTP ini ada apa? Memang seolah-olah kita tuh ribet banget gitu ya. Dari RTP ini ada diferensiasi, ada kayaknya jadi gurunya ribet banget. Kayaknya abot berpindah-pindah pegawainya gitu. Ya, tapi ya memang jangan kata silong lakunya apa enggak gitu ya. Ya, saya sendiri belum bisa melakukan dengan semaksimal mungkin ya. Gitu. Tapi ada yang kemauan, bismillah moga-moga nanti bisa, moga-moga bisa seperti ada berangkat dapat 3 hari. Kita selalu dapat 3 hari, jam 6:30 sudah di sini. Tapi saya sendiri belum bisa melakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kan seperti itu. Tapi dengan kesehatan mentalnya, ya baik lagi. Kalau kita bisa kembali ke dulu gitu ya. Kalau dulu bicara dulu juga anak di jauh gurunya malah kanda tuannya ya, dia masih kanda tuannya malah dia bikin ngomongnya banyak ya kan. Kalau bicara kayak gini, saya lebih dulu balik ke guru. Kalau dulu guru, mungkin Pak jawaban saya
juga mungkin di samping ikhlas juga beban menjadi guru juga mungkin tidak terlalu banyak. Apabila dia itu asal dia berangkat, dia ngajar, dia ikhlas, kesadaran di samping kesadaran orang tua, kesadaran keluarga juga. Jadi akhirnya muridnya juga jadi ditambah lagi mungkin dulu banyak gurunya ikhtiar. Ya, mungkin enaknya beda sih ya. Kalau dulu banyak gurunya ikhtiar kok. Dan kemudian ya ada yang puasa. Sekarang kita tanya pada diri sendiri, pernah gak sih kita mendoakan murid kita gitu loh? Dalam sholat kita pernah gak kita mendoakan Allah moga-moga murid-muridnya ya, jadi anak-anak kami ya, Robiabimnya Solehin itu buat anak kami. Tapi pernah gak kita kemudian ya Allah moga-moga anak didik kami, murid-murid saya di anak Solehin? Pernah gak? Kita berikan pada bawah ya, begitu. Jadi ketika keyakinan kelas sudah mungkin ada atas, tetapi dibalikan lagi pada kita itu. Jadi ada yang hanya terlalu surat, tapi ada yang tersirat, tapi ada yang tersurat ya. Mungkin dari itu moga-moga kalau kita bicaranya hal yang kelihatan mungkin sudah masalah semua Bu. Saya yakin teman-teman sudah masalah semua ya, sampai sabar gitu lah. Bicara mungkin ada visi ini sudah sabar, tapi itu beda gini. Ya mungkin kita perlu cara lain lagi mungkin. Dan yang mungkin belum kita laksanakan nih, karena kita sadari, oh ya, dengan doa kami, dengan doa para ibu guru, kita mendoakan ya, seperti itu. Kalau dulu saya sebetulnya bukan gurunya tidak terlalu banyak, dia datang mengajar, ada miras sekali dengan bayar berapa, kan gitu. Dan juga dari guru murid di sabot, kalau orang tuanya malah ditambahin orang tuanya, jadi gurunya juga tenang. Dan juga ikhtiarnya juga jalan dan sebagainya. Jadi ketika jawaban saya gimana Pak? Saya sudah maksimal. Kalau saya jawab usaha lain lagi, loh sudah maksimal semua, sudah tidak masuk ya. Sudah makan ini, sudah makan itu, semuanya sudah. Ya udah, kembalikan kepada Allah. Apa yang kurang dari saya mungkin ini tantangan dari saya ya. Nanti ya, usaha dan juga dengan doa juga mungkin itu ketika si Azhar kayak gitu pas saya ya tetap ya sabarnya tetap, konsistennya tetap dilayani, tetap diledoti, tetap ini sambil tambahin di rumah dengan doa selesai kali ini. Mudah-mudahan nanti akan terus doanya paling-paling gitu aja. Moga-moga cepat lulus nanti mesti. Moga cepat lulus mau kasih kayaknya. Tapi ada dulu biasanya mungkin kita kalau gurunya Pak ya yang kayak gurunya emang pasti emang itu Pak. Banyak doa dari Pak itu mungkin lulus oleh sangat dia kan gitu. Ya, jadi ya banyak cara ya ada hal yang perlu kita lakukan kita lakukan. Karena kalau bisa bicara tentang guru, insya Allah kata-kata semuanya bersama di sini guru sudah maksimal semuanya. Walau PBB caranya sudah dari untuk RPP yang lengkap, RPP 1 4, RPP yang berdiferensiasi sampai media, itu semuanya sudah lakukan. Karena bebannya berat banget gitu. Makanya dengan teman-teman saya juga ya, pokoknya kita bareng jalan. Kita bareng jalan, kita kompak, ya nggak perlu kemudian kita saling ini, ya ada teman di sini. Kemudian saya tidak pernah kemudian ya, walaupun bukan baru kemudian di banyak kemudian jadi saja, dan pas itu izin boleh enggak? Karena semua orang pasti akan ada di posisi itu. Ya, saya pun mungkin bisa di posisi itu. Ya, keluarga, apalagi saya kita juga kerja untuk keluarga. Ketika ada keluarga sedang ada sesuatu, kenapa saya baru saya tinggalkan? Ya maksudnya, untuk bekerja di depan keluarga, tapi ketika emang kita punya kewajiban ngajar, kewajiban sebagai pegawai itu sebagai, tapi saya jadi pegawai juga karena untuk keluarga, ketika keluarga benar sakit, tapi harus tinggalkan minimal prosedurnya saya izin, insya Allah walaupun ada pimpinan yang saya izin aja gitu ada. Di mana saya pun ada sih di dalam teman guru untuk ada undangan rapat, pramuka aja gak bisa keluar kepala sekolah orang izin gitu. Makanya itu nanti gimana gitu loh, gimana kita ada. Ini karena kita pasti belajar, yang penting tidak pernah kapiran, semuanya berjalan. Kita tahu kan, kita sudah besar, kita sudah tahu ini masing-masing. Dan yang terakhir tadi bagaimana kemudian ketika institusi itu hubungannya dengan keluarga. Saya kira tadi sebenarnya sudah dijawab dengan keluarga, sih sudah
sudah dijawab sendiri sebenarnya dalam pelatihan. Ya kalau berjalan dengan keluarga ya, kalau berjalan orang tua dan bagaimana cara menyadarkannya ya, baik-baiknya kita bagaimana kemudian kita ngomong ini, kalau kemudian kita 1-2 kali ngomong kemudian syukur bisa tanggapi, kalau enggak ya tetap bersabar. Kalau posisi juga ini karena kejadian kemarin yang di Jawa Timur, anaknya kemudian membacok gurunya kan seperti itu. Dia tidak pernah mengerjakan tugas, ketika kemudian tes pengawasnya kemudian gurunya dari depan sudah diizinkan langsung, pas di kelas sama pengawasnya nggak boleh karena ada tugas yang belum dikerjakan, suruh keluar. Dia keluar, pulang, ambil ini, datang ke assalamualaikum, tapi kan dibacok. Dia cuma salam kan, dia langsung bacok gurunya seperti itu. Ternyata kan jawabannya, saya tidak bisa mengerjakan tugas PR karena malamnya saya gagal sama orang tua. Banyak gurunya yang tidak tahu bagaimana caranya berarti. Ya memang itulah yang kemudian berbun entah bulan tidak ya, adanya yang sekarang namanya asesmen awal. Kan jadi masih IBK seperti siji ya pasti siji, kita minimal tanya ataupun kalau banyak orang sini tahu, tanya sama guru apa si kasih BB, oh boleh bapaknya cerai, kita tahu orang jadi kita akan perlakuannya. Tapi yang paling jadi kan dia tidak tahu kalau di rumahnya bagaimana, ternyata dia malamnya orang tua tidak mengerjakan tugas, langsung dimarahi, tidak boleh ikut tes. Yang mesti di sini mungkin kita ya salah, bocok salah, tapi perlakuan guru jaga itu juga salah karena tidak ada ini. Menurut saya seperti juga. Jadi kita sama-sama inilah kesalahan juga. Ketika anak sebagai orang tua karena ekonomi, tapi dan di sini peran guru juga bagaimana kita bisa menempatkan diri kita ya berarti ya kan itu. Dan apalagi kalau di sini anak kita tingkatan dasar anak kecil lah, mungkin sabarnya mana lebih sabar banget waktu kayak gitu, lebih sabar lagi. Kalau di tingkatan SMP mungkin lebih mengerti ya mau tapi sebenarnya ya jawabannya beda itu. Tugasnya di posisi itu tidak akan melebar kemana-mana ya kita ya keluarga, kolaborasi dengan keluarga. Tapi keluarga itu baca bedut ya karena mungkinnya paling dari jalan kayaknya. Kenyataannya pun sekolah kadang sudah amat sangat pengenalan sekali. Mungkin dan terakhir aksi suatu makan melanjutkan ujian, terus dulu bacanya kan ujian mau lulus. Jadi kayak seperti itu ya. Kita yang penting usaha sudah kita lakukan. Kayak anak misalnya terus ternyata bantu orang tuanya, paginya ngomong, ibu bapaknya sama di sini, terus esok ngomong adiknya di sini sampai orang tuanya balik, orang tuanya balik ke jam itu beda aja rumah, ya pak ya. Jadi kan masih ada seperti itu. Ya kita berusaha sih ngomong dengan orang tuanya terkait dengan aturan. Kalau ini bisa aturan sekolah ada tidak bisa semua sendiri. Syukur mereka bisa sadar. Kita bisa sadar. Kalau enggak ya terus kita sabar, kita konsisten terus untuk memberikan kesadaran. Kayaknya kita sudah merasa itu sih kan. Balik lagi ke orang mana kalau hubungannya dengan orang lain ya kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Ya, jadi adanya ya kita mengontrol diri kita sendiri, kita sabar dan terus konsisten untuk bisa melakukan ini. Paling itu banget. Siapa yang jadi ya terus ya. Iya sama-sama pemerintah itu seperti itu. Komunikasi. Walaupun setelah itu pun ada yang lebih calon lagi. Orang ujian juga saya kan lulus kelas jawabannya kelas itu. Berapa makanya? Nah, guru SD gitu ada orang tua tunggal maju surganya di situ pak ya. Karena itu kan susah banget pengertiannya lebih amat sangat ini. Jawabannya mudah-mudahan tidak puas ya, nanti bisa mencari jawaban yang lebih lagi. Yang lainnya atau sudah? Ya. Sudah. Ada lagi apa ini? Kalau sudah, Bapak Ibu, terima kasih. Terima bisa di ini ya. Terima kasih Bapak Ibu dan apa yang saya sampaikan. Satu bermanfaat bagi diri saya sendiri juga, dengan sudah melaksanakan tugas
terkait dari guru saudara, dan juga memberikan pencerahan dari teman-teman yang tidak berarti tidak ikut guru kelas, kemudian tidak tahu menahu terkait dengan materi. Ini salah satu materi dari guru saudara terkait dengan guru positif, bagaimana kita memposisikan diri kita, kontrol diri kita, bagaimana kemudian motivasi anak-anak melakukan sesuatu. Pasti anak masa itu punya tujuan tertentu. Jadi kita tidak harus menyalahkan, tapi anak masa itu karena punya tujuan. Walaupun itu sesuatu itu hal yang salah pun dia punya tujuan. Ini saja yang harus saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.